Kasus menghilangnya Pulau Gut Valley adalah sesuatu yang menurut saya sangat aneh dan mencurigakan. Mungkin memang benar dalam insiden Gut Valley, orang-orang yang terlibat dalam pertempuran di sana adalah nama-nama besar yang memiliki kekuatan monster. Jadi akan sangat wajar jika akibat dari pertarungan mereka-mereka itu, Pulau Gut Valley jadi hancur lebur hingga tak berbekas. Namun yang membuat logika sederhana itu jadi ambyar adalah perkataannya Sengoku pada manga One Piece chapter 957. Sengoku bilang, Pulau Gut Valley lenyap tak berbekas. Pulau yang sangat ingin ditutupi keberadaannya oleh pemerintah dunia lenyap dari muka bumi. Dari sepasang kalimat singkatnya Sengoku ini terbesit banyak sekali misteri yang sangat menantang untuk dipecahkan. Pertama, Pulau Gut Valley lenyap tak berbekas, tapi orang-orang besar yang terlibat dalam pertempuran di atasnya banyak yang berhasil selamat, seperti Garp, Roger, Shirohige, Big Mom, hingga Kaido. Dan orang-orang yang selamat itu tidak tahu bagaimana ceritanya Gut Valley bisa lenyap dari muka bumi. Bukankah itu aneh? Logikanya gini, jika Pulau Gut Valley lenyap atau tenggelam akibat efek dari pertarungan yang terjadi di atasnya, maka orang-orang yang selamat itu pasti bisa menceritakan ke generasi selanjutnya bagaimana ceritanya Gut Valley bisa menghilang dari muka bumi. Tapi jika orang-orang seperti Garp, Shirohige, Big Mom hingga Kaido tidak tahu bagaimana ceritanya Gut Valley bisa lenyap, bukankah itu artinya lenyapnya Pulau Gut Valley terjadi setelah pertempuran selesai dan mereka semua sudah kembali ke kandang mereka masing-masing? Logika sederhananya begini. Habis subuh, Garp, Roger, dan Rox terlibat tawuran di Gut Valley. Sore harinya, Rox tewas, tawuran selesai, dan mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Di hari besoknya, Sengoku disuruh datang ke Gut Valley untuk melenyapkan pulau tersebut dari muka bumi. Tapi begitu sampai di titik koordinat yang diberikan, Pulau Gut Valley sudah tidak ada, lenyap begitu saja. Dengan menerapkan logika semacam ini, maka kesimpulan yang paling masuk akal adalah Pulau Gut Valley dilenyapkan oleh orang kuat yang setelah pertempuran selesai ditinggalkan begitu saja di Pulau Gut Valley, atau orang kuat yang pulang paling akhir dari Pulau Gut Valley. Nah, sebelum menebak-nebak siapa tersangkanya, kita masuk dulu ke misteri yang kedua. Sengoku bilang, pemerintah dunia ingin sekali menghapus keberadaan Pulau Gut Valley dari peta, tetapi pulaunya sudah keburu menyublim. Pertanyaan saya, kenapa pemerintah dunia ingin sekali menghapus keberadaan Pulau Gut Valley dari peta dunia? Apakah hanya karena pernah terjadi insiden berdarah yang melibatkan orang paling terkutuk di muka bumi, yaitu Celestial Dragon dan Rox the Cybex di sana? Saya justru meragukannya. Pasti ada aib pemerintah dunia yang sangat busuk di Pulau Gut Valley yang ingin disembunyikan dari masyarakat luas. Dan borok pemerintah dunia itu pula lah yang memancing kedatangan Rox the Cybex ke Pulau Gut Valley dengan kekuatan penuh. Dan lebih dulu hilangnya Pulau Gut Valley sebelum dihilangkan oleh pemerintah dunia adalah bukti dari kemenangan Rox the Cybex. Sampai di sini pasti kalian sudah mulai mengerti ke arah mana saya akan menggiring logika kalian. Rox the Cybex adalah seorang bajak laut yang punya ambisi untuk menguasai dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, dia tidak ragu melakukan berbagai kegiatan ilegal yang bahkan dianggap tabu oleh pemerintah dunia. Oleh karena dia sampai mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengganyang Pulau Gut Valley, itu artinya ada sesuatu di Pulau Gut Valley yang sangat bisa digunakan untuk menguasai dunia. Namun invasi ambisiusnya tersebut ternyata berhasil digagalkan oleh seorang Vice Admiral yang bernama Monkey D. Garp yang bekerja sama dengan rival terbesarnya sebagai seorang bajak laut, Gold D. Roger. Dalam tragedi berdarah ini, Cybex bahkan dikabarkan tewas dan kelompok bajak laut Rox yang dipimpinnya bubar. Sementara para anggota eksekutifnya kabur satu persatu entah kemana. Nah, dalam tragedi ini sebenarnya ada 3 orang yang punya kemampuan untuk melenyapkan sebuah pulau dalam sekejap. Mereka adalah Shiki, Shirohige, dan Kaido. Dengan kekuatan levitasinya, Shiki mungkin bisa menerbangkan Pulau Gut Valley dan memindahkannya ke suatu tempat yang tidak terlacak. Namun, sekitar 11 tahun setelah tragedi Gut Valley, Shiki terlibat bentrok dengan Gold D. Roger dalam Battle of Edward karena dia ingin memaksa Roger untuk memberitahunya tentang keberadaan Ancient Weapon. Jika dilihat dari motifnya ini, seharusnya Shiki saat itu masih belum punya senjata yang cukup kuat untuk digunakan menguasai dunia. Dengan kata lain, jika memang benar ada sesuatu di Gut Valley yang bisa Cybex gunakan untuk menguasai dunia, maka jelas bukan Shiki yang membuat Pulau Gut Valley menghilang. Karena setelah 11 tahun berlalu, Shiki masih mencari senjata sekaliber itu. Kemudian Kaido. Mungkin saat ini dia memang memiliki kemampuan untuk menerbangkan Pulau Onigashima menggunakan kekuatan buah iblisnya. Tapi ingat,
Kaido baru mendapatkan kekuatan buah iblisnya itu ketika tragedi God Valley terjadi. Jadi seharusnya dia masih belum bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya itu secara maksimal seperti saat ini pada waktu menghilangnya Pulau God Valley. Sehingga orang terakhir yang paling mungkin menjadi tersangka menghilangnya Pulau God Valley adalah Shirohige. Dengan menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi miliknya, Shirohige menenggelamkan Pulau God Valley ke dasar laut. Banyak alasan bagi Shirohige untuk melakukan hal itu, terutama karena dia tidak setuju dengan idealismenya Rocks the Sabex. Shirohige tidak tertarik untuk menguasai dunia. Masalahnya, jika Pulau God Valley ditenggelamkan ke dasar laut dengan kekuatan Gura-Gura Nomi, seharusnya masih ada puing-puing yang berserakan di sekitarnya. Sedangkan Sengoku mengatakan bahwa Pulau God Valley menghilang tak berbekas. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan, Rocks the Sabex adalah pelakunya. Baik Garp, Roger, bahkan para member Rocks, semuanya salah mengira kalau Rocks the Sabex sudah tewas. Setelah semua orang pergi meninggalkan God Valley, Sabex menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan pulau yang ingin dia kuasai itu. Entah kekuatan buah iblis macam apa yang Rocks gunakan, tetapi saya menduga kekuatannya itu terkait dengan manipulasi ruang dan waktu. Sehingga saya yakin suatu saat nanti Pulau God Valley akan tiba-tiba muncul kembali. Dan kemunculan kembali Pulau God Valley tersebut adalah pertanda yang sangat buruk. Kemunculan kembali Pulau God Valley adalah pertanda kalau Rocks the Sabex sudah pulih dan sudah bisa menggunakan sesuatu yang ada di pulau tersebut untuk menguasai dunia. Dan oleh karena Rocks menyembunyikan Pulau God Valley di suatu dimensi yang berbeda, maka tubuh Rocks tidak akan terpengaruh oleh waktu, sehingga dia tidak akan bertambah tua seperti seharusnya. Namun luka akibat pertempurannya melawan Roger dan Garp dalam tragedi God Valley masih akan membekas sampai sekarang. Dugaan saya, Rocks the Sabex inilah karakter bajak laut bermata satu yang dijanjikan kemunculannya oleh Eiichiro Oda-san. Pada sebuah interview yang terjadi di tahun 2007, Eiichiro Oda-san pernah bilang bahwa dalam adegan final cerita One Piece nanti akan muncul seorang bajak laut yang menggunakan satu penutup mata. Kemunculan bajak laut yang menggunakan penutup mata satu itu adalah pertanda bahwa cerita One Piece sudah hampir tamat. Menurut pendapat saya, karakter yang dimaksudkan oleh Eiichiro Oda-san tersebut adalah musuh terakhir yang akan dihadapi oleh Monkey D. Luffy. Dan firasat saya mengatakan karakter tersebut adalah Rocks the Sabex. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.